Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Aura kak yang tadi ngecek. Oh iya, Aura silakan masuk. Terima kasih. Silakan duduk Aura. Tadi Haura kan ya? Iya bener kak, Aura. Haura yang udah atur sesi konseling kemarin kan? Iya sebelumnya udah sempat ngechat mau konseling. Oke. Sebelumnya Haura kesini kesusahan nggak nemuin lokasinya? Aman sih kak, cuman agak macet dikit aja, tapi soalnya lokasi juga gampang ditemuin kan, nggak jauh dari masuk gang itu. Syukurlah ya kalau begitu. Haura tadi sebelumnya ada kegiatan apa? Aku tadi habis pulang dari kuliah, kan tadi ada kelas, selesainya aku langsung ke sini. Berarti Haura mahasiswa ya? Aku mahasiswa kak, masih mahasiswa. Mahasiswa semester berapa? Aku semester 4. Wah, sudah lumayan ya Haura. Oke, jadi Haura kesini tujuannya untuk konseling, ya kan? Iya, aku mau konseling ke sini kak. Kira-kira Haura udah pernah ikut konseling belum sebelumnya? Aku sebelumnya belum pernah kak. Aku dapat rekomendasi dari teman untuk datang ke konseling ke sini. Ya, bagus banget ya, udah temennya sudah merekomendasikan Haura Iya. untuk datang ke sini dan Haura punya kesadaran diri untuk ikut sesi konseling, mungkin untuk mengatasi masalah yang sedang Haura hadapi. Oke. Tapi sebelum itu Haura tahu nggak konseling itu apa? Aku kurang tahu. Aku tahu konseling tuh kayak kita lebih ke bercerita seputar permasalahan kita ke konselornya, terus kayak konselor itu yang nanti akhirnya akan memberikan kita saran atau masukan. Aku cuma tahu sebatas itu sih kak. Iya, Haura bener banget. Jadi proses konseling itu adalah proses pemberian bantuan oleh konselor kepada konselingnya. Ketika konselingnya mengalami masalah, di situ konselor memiliki peran untuk membantu konselingnya menghadapi masalah. Oke, sampai sini Haura sudah paham? Paham kak? Oke, sebelum mulai konseling, izinkan saya untuk menjelaskan beberapa kontrak ya. Oke, boleh. Oke, jadi sesi konseling kita ini berkisar sekitar 30 menit. Nanti jika Haura ada lagi yang mau disampaikan atau masalah Haura ini belum kelar, kita akan mengadakan jadwal sesi lanjutan. Bagaimana, Haura setuju? Setuju kak. Oke, baik. Selain itu, saya izin mencatat ya Haura, untuk mungkin beberapa hal yang Haura sampaikan. Oleh karena itu, saya izin mencatat. Iya, nggak apa-apa kak. Sebelum konseling dimulai, mungkin Haura mau minum dulu. Oh, nanti di tengah-tengah aja kak. Iya, boleh. Oke, jadi untuk sesi konseling ini Haura nggak perlu takut jika cerita Haura nanti akan tersebar atau didengar oleh orang lain, karena apa yang Haura sampaikan di sini itu akan menjadi rahasia pada saat sesi konseling ini. Karena untuk konseling sendiri ada asas kerahasiaan. Dan Haura juga jangan malu-malu jika ingin bercerita, karena konseling sendiri ada asas keterbukaannya. Oh, oke kak. Oke, Haura sudah mengerti ya? Iya, mengerti kak. Kalau begitu langsung saja ya. Apa yang ingin Haura sampaikan? Ya, jadi aku tuh mau kayak konsultasi gitu loh kak, tentang cara agar aku tuh bisa mengorganisir waktu. Kayak kegiatanku selama ini kan lumayan padat ya kak, jadi kayak aku tuh pengen berkonsultasi kayak gimana sih biar aku nih bisa biar bisa manajemen waktuku dengan lebih baik lagi gitu. Manajemen waktu ya Haura. Kalau begitu, sebelum itu maksud dari manajemen waktu ini, manajemen waktu yang seperti apa? Aku izin cerita sedikit juga ya kak. Jadi aku kan mahasiswa nih. Aku masih semester 4. Semester 4 itu kan kegiatannya lagi padat-padatnya ya kak ya. Dan aku tuh juga selain jadi mahasiswa, aku juga kebetulan ngajar. Nah, terus aku juga ada ikut organisasi di kampus. Jadi kalau kuliah kan udah pasti nih, jadwal kita kan tetap ya, kuliah kan hari itu, jam itu gitu. Terus kalau ngajar juga kebetulan aku ada jam tetapnya juga. Cuman kalau untuk organisasi, kan namanya organisasi kan opsional. Maksudnya enggak yang tiap hari kita harus ke organisasi itu kan kak. Jadi ketika si organisasi ini ada acara, dia tuh kayak bertabrakan sama jam ngajar aku. Jadi kayak aku tuh susah memprioritaskan aku harus menghadiri yang mana dulu gitu.
Dan aku tuh juga kadang namanya kalau aku kan masih semester 4 ya kak, kan lagi sibuk-sibuknya banget nih, dan tugas tuh juga nggak pernah absen kan kak, selalu ada tiap minggu gitu. Dan sebenarnya kalau untuk deadline tuh nggak yang mepet, karena sebenarnya standar ideal 1 minggu tuh itu udah lama kan ya kak. Cuman karena datangnya bersamaan dan dia tuh kayak tugasnya nih banyak gitu loh kak. Jadi aku tuh agak keteteran di pengerjaannya. Ketika aku ada waktu luang, aku mau pakai buat ngerjain tugas, muridku datang, kayak jam ngajar aku tuh datang gitu. Udah waktunya ngajar. Jadi kayak otomatis tugasnya kegeser. Nah, sampai tiba-tiba tahu udah besoknya tuh harus dikumpul. Jadi kayak aku tuh pengen bisa mengorganisir waktu biar semuanya tuh lebih terstruktur gitu loh kak. Jadi aku juga nggak harus ngerjain tugas tuh nggak harus yang mepet deadline, terus aku juga bisa tahu mana yang jadi prioritas aku gitu. Oke, jadi Haura itu bingung ya untuk menentukan prioritas yang mana sih yang harus Haura dahulukan? Iya. Apakah Haura harus mengutamakan tugas Haura, akademik Haura, atau mengajar, atau ikut kumpulan organisasi? Oh iya, Haura tadi sempat bahas soal Haura keteteran banget nih sama apa yang Haura kerjain. Kira-kira keteteran seperti apa sih yang Haura maksud? Kayak yang tadi aku ceritain ya kak. Jadi kayak aku tuh susah membagi waktu antara aku sebelum bukan membagi waktu, lebih ke kadang tuh ada acara dari organisasi yang itu bertabrakan sama jam ngajar nih. Nah, jadi aku bingung gitu loh, karena kalau misalkan aku mau izin ngaji, kayak aku tuh udah lumayan sering izin pada saat itu. Cuman kalau aku nggak menghadiri acara organisasi itu, aku juga merasa bersalah karena ini tuh karena aku udah milih organisasi, berarti kan aku harus siap sama semua apa yang ada di organisasi itu kan kak. Jadi aku tuh ngerasa kayak aku nggak bertanggung jawab kalau aku nggak hadir di acara tersebut yang emang lumayan wajib gitu loh kak untuk dihadiri gitu. Oke. Jadi Haura keteteran ya karena hal seperti itu ya. Kalau begitu sebelumnya Haura memanajemen waktu Haura itu seperti apa? Kalau aku biasanya tuh kalau untuk manajemen waktu aku sebelumnya ini, aku kan ada aku buat jadwal gitu kak, jam kuliahku, terus aku tambah jam ngajarku juga, sama kalau untuk acara organisasi kan dia datangnya kan nggak direncanakan ya, jadi dia kayak nanti bisa ditaruh di sela-sela kapan waktunya datang gitu. Nah kalau untuk kayak soal aku ngerjain tugas atau itu tuh aku ngerjain di jeda antara aku kan ngajar tuh sebenarnya nggak yang satu kali duduk selesai gitu loh kak. Jadi aku kayak ngajar tuh 3 sesi. Nah jadi aku kalau ngerjain tugas aku kayak di antara sela-sela ketiga sesi itu, jeda antara sesi yang satu ke berikutnya gitu. Cuman jedanya tuh emang nggak lama. Jadi waktu aku baru mau ngerjain tugas ternyata udah ada yang datang gitu muridnya. Jadi kayak aku tuh lumayan keteteran juga karena namanya kalau tugas kampus tuh kan wajib kita kerjakan, kayak namanya tugas kampus kan kak, kuliah gitu, emang itu kewajiban kita sebagai pelajar kan. Iya, jadi aku tuh ngerasa keteteran tuh kayak kenapa aku nih akhirnya tuh kayak keundur ngerjainnya gitu sampai akhirnya mepet ke deadline. Oke, berarti Haura tuh kadang keteteran juga soal tugas-tugasnya, kapan harus saya kerjain tugas saya, begitu ya Haura. Kalau begitu pernah nggak Haura ngerasa Haura tuh ngelewatin deadline, itu apa yang Haura rasakan? Nah aku tuh gini kak, jadi kalau misalkan ngelewatin deadline tuh sebenarnya nggak pernah, karena kalau untuk walaupun tugas dikumpul besok, aku ya mengumpul hari itu. Tapi kayak aku tuh ngerjain bisa sampai jam 3, sampai jam 4 subuh gitu loh kak. Jadi kayak dampaknya kan emang negatif banget ya. Di satu sisi kita kesehatan juga kan, kurang tidur, di kampus jadi ngantuk gitu. Terus di sisi lain kayak aku juga bersalah, kayak aku merasa bersalah, kayak aku tuh kayak selalu kebayang-bayang kenapa sih nggak kemarin-kemarin, kenapa nggak dari kemarin sebelum-sebelumnya ngerjainnya gitu, kenapa kayak aku malah makin mundur ngerjainnya sampai tiba-tiba udah deket waktu pengumpulan gitu. Jadi aku bersalah, ngerasa
bersalah sama diri sendiri gitu sih Kak. Oke. Berarti Haura ini sebenarnya sadar ya sama apa Iya. yang sudah Haura lakukan, sadar akan tanggung jawab yang sebenarnya Haura punya gitu. Sebenarnya bagus ya Haura kamu punya memiliki kesadaran itu. Nah, aku mau tanya lagi nih ke Haura mengenai organisasi sama mengajar. Itu menurut Haura mana yang lebih penting atau mana yang lebih Haura prioritaskan? Kalau untuk antara ngajar sama organisasi itu sebenarnya susah sih Kak, karena dua-duanya tuh punya keuntungan masing-masing. Kalau kan aku kan kebetulan aku ngambil jurusan dia tuh pendidikan ya Kak, jadi otomatis dia bakal jadi guru. Dan namanya guru tuh kan kita harus punya pengalaman nih, pengalaman mengajar yang baik dan benar tuh gimana sih biar kayak muridnya juga nyaman sama kita gitu kan Kak. Jadi kalau di mengajar tuh aku dapat pengalaman, aku bisa kayak nyari pengalaman dan kira-kira gaya belajar apa yang cocok buat diaplikasiin ke murid gitu. Nah, jadi kalau dari organisasi sendiri, aku tuh dapat relasi gitu loh Kak. Namanya kita kan ikut organisasi tuh nggak cuma dari satu jurusan yang kita ikutin kan, dia dari banyak jurusan gitu lah yang berkumpul di organisasi itu, dan juga ada dari kakak tingkat, ada tingkat. Jadi kalau di organisasi itu aku dapat relasi gitu Kak. Pertemanannya tuh relasinya lebih luas gitu yang aku dapetin gitu. Oke, berarti Haura sudah menyadari akan keunggulan, manfaat dari Haura itu mengikuti organisasi atau bahkan mengajar ya Haura. Itu sudah luar biasa banget sebenarnya. Haura sudah sadar akan. Nah, tapi dari cerita yang Haura ceritakan, itu tuh Haura juga mengalami kesulitan dalam memanajemen waktu kan. Iya, betul, Haura Kak. suka keteteran, bahkan istirahat aja Haura tuh nggak cukup. Iya, Benar? lebih sering begadang gitu, bahkan bisa sampai jam 3 subuh, sampai jam 4 subuh gitu Kak baru tidur. Tapi Haura ada nggak sih, apakah yang udah Haura lakukan itu sebelumnya, itu efektif nggak menurut Haura? Sebenarnya kurang efektif ya Kak, karena kan biar gimana pun kan enaknya tuh kalau semuanya teratur gitu kan. Jadi kita punya jadwal sendiri untuk kuliah di jam apa-apa aja, buat ngajar juga di jam dari mana sampai mana, terus untuk ngerjain tugas juga. Jadi biar tubuh tuh juga punya waktu istirahat yang cukup gitu Kak. Karena kalau misalkan kan sebenarnya begadang juga nggak sehat kan Kak, dan itu kan pasti berdampak. Kalau kita sering begadang pasti bisa sakit kan. Bener. Dan kalau sakit itu pasti ya kuliah bisa izin, ngajar juga pasti nggak bisa, terus kalau ada acara organisasi juga pasti kan absen juga nggak datang gitu. Oke, kalau begitu, kira-kira apa yang perlu diubah supaya itu menjadi efektif cara Haura memanajemen waktu itu, kira-kira? Kalau dari aku sendiri itu gimana ya Kak? Sebenarnya kalau diubah ini nih, kalau untuk jadwal kan aku udah ada tuh jadwalnya. Aku juga kan sebenarnya jam ngajar tuh kan udah tetap. Ya. Cuman mungkin emang kadang di tugas aja sih ya Kak ya. Cuma kan kita nggak bisa mengubah tugas, karena kan ya tugas kan memang ya pasti ada kan Kak. Tergantung banyak atau dikitnya gitu. Kadang kalau pas lagi tugasnya malah lagi dikit, ya aku nggak sampai keteteran. Tapi kalau pas tugasnya banyak, pasti bakalan keteteran. Jadi kalau untuk apa yang dirubah tuh aku tuh bingung sih Kak gitu loh, karena kan kita nggak bisa ngerubah tugas kan Kak. Iya, gitu. benar. Oke, jadi berarti Haura itu belum nemuin cara yang efektif itu gimana ya biar Haura bisa mengatur waktu. Tapi pernah nggak sih Haura coba buat refleksi diri gitu? Oh, mungkin aku bisa nih ngerjain ini dulu. Misalnya ngerjain hal yang penting dulu. Atau aku ngerjain tugas dulu baru ngajar. Pokoknya cepet-cepet ngerjain tugas baru ngajar. Pernah nggak Haura berpikir seperti itu? Pernah Kak, cuman masalahku tuh ini kayaknya baru kayak mungkin aku baru menyadari aku tuh kayak gampang teralihkan oleh sesuatu gitu loh Kak. Jadi ketika aku mau niat nih mau ada ngerjain tugas dulu, tapi misalkan notif masuk, jadi tuh kayak langsung ya udahlah main HP bentar, tahu-tahu ya itu tuh udah datang muridnya, jadi kan tugasnya nggak jadi dikerjain gitu loh Kak. Jadi kayak aku tuh gampang teralihkan, ya itu akibatnya gitu. Oke, berarti Haura juga tuh kayak distraksi gitu ya. Gampang terdistrak Haura. Oke, tapi Haura sebenarnya sudah sadar ya akan hal Iya, tersebut. sadar. Itu
Sebenarnya refleksi yang bagus banget sih Haura kalau Haura udah sadar akan hal tersebut. Dan ketika Haura memanajemen waktu, dan mungkin Haura tuh sudah mencoba gitu untuk aku mau ngerjain tugas dulu lah, baru aku ngajar. Tapi lagi-lagi Haura ke distract sama sosial media, notifikasi yang masuk atau lain sebagainya. Betul Kak. Kalau gitu mungkin kita bisa nyusun planning atau strategi gimana sih agar Haura ini dapat memanajemen waktu Haura dan juga menghindari distraksi yang ada. Gimana? Iya benar sih Kak. Nah jadi sebenarnya dari aku tuh juga ada loh Kak. Aku dulu tuh pernah buat rencana gitu. Kayak aku cuman kan emang kita tuh butuh konsisten ya Kak. Jadi aku tuh dulu pernah bikin planning kayak aku kalau udah pulang kampus HP jangan kepegang dulu. Biar kayak aku, karena kan aku udah ada jam ngajarnya juga, jadi di sela-sela aku menunggu ke jam ngajar itu aku pakai buat ngerjain tugas. Cuman karena kendalanya tuh notifikasi tadi gitu loh Kak. Jadi mungkin dari keyakinanku juga, dari niatku juga masih agak sering goyah ya Kak. Jadi kayak begitu dapat notif, sebenarnya notifnya itu bukan dari sosmed dan lainnya sih Kak, bukan yang kayak TikTok atau IG dan lain gitu, tapi dari WA. Karena kadang ada anak muridku yang ibunya ngechat kalau mau izin atau apa, jadi otomatis aku pegang, aku bales, terus pas mau dikeluarin tuh kayak pasti kebablasan ke yang lain gitu. Mungkin tapi Haura sudah sempat untuk coba-coba kan ya, Iya. planning gimana. Kalau begitu Haura tahu strategi apa selain strategi seperti itu? Kalau untuk strategi lain tuh aku masih bingung gitu loh Kak, karena gimana ya bingung aja gitu, kayak aku nggak terpikirkan hal lain selain aku nyusun jadwal itu tadi doang. Oke. Haura pernah coba nggak kayak misalnya 25 menit Haura ngerjain tugas, 5 menit berikutnya Haura boleh tuh main HP 5 menit. Itu jadi kayak ada kayak di timer 5 menit itu buat main HP, 25 menit itu buat mengerjakan tugas. Pernah nggak Haura seperti itu? Aku kayaknya belum pernah sih Kak. Mungkin kalau pernah pun bukan 5 menit buat main HP-nya, bisa 1 jam. Jadi kayak kebablasan gitu loh Kak. Jadi ngerjain tugasnya cuma 20 menit, main HP-nya 40 menit sisanya gitu. Oh, jadi harusnya misalnya sejam itu Haura bisa ngerjain 25 menit tugas, 5 menit istirahat, bisa dilanjut lagi 25 menit tugas, 5 menit istirahat, tapi malah nggak berjalan lancar ya. Lancar Kak. Gitu. Mungkin kita bisa nyusun strategi yang lain deh untuk Haura. Kalau gitu, Haura pernah buat skala prioritas yang kayak tabel begitu nggak? Kalau itu aku belum pernah sih Kak. Belum pernah buat. Oke, aku mungkin bisa bantu Haura untuk bikin tabel prioritas apa ya, kegiatan-kegiatan atau apa yang harus Haura kerjakan. Itu tuh ada 4 kategori gitu Haura. Yang pertama itu penting dan terdesak, lalu penting tapi tidak terdesak, terdesak tapi tidak penting, dan tidak terdesak dan tidak penting. Jadi ada 4 kategori. Mungkin bisa aku contohin dulu kali ya, kayak gini. Jadi gini Haura, di sini nanti kayak ada tabel gitu di sini. Di tabel ini Haura mungkin bisa susun untuk tulis. Pertama apa tadi? Penting dan terdesak. Penting dan mendesak. Terus penting tapi tidak mendesak. Maaf ya, ini gak simetris Haura. Mendesak. Yang ini tidak penting Namun mendesak. tapi mendesak. Dan yang ini tidak penting dan tidak mendesak. Menurut Haura ya, main HP dan scroll media tuh masuknya dari keempat kotak ini. Kotak yang mana nih? Tapi aku mau tanya juga Kak, maksudnya yang tidak penting tapi mendesak tuh yang kayak gimana ya? Karena kalau itu aku masih agak kurang kurang paham banget gitu maksudnya. Oke, jadi maksud dari tidak penting tapi mendesak itu seperti misalnya nih, Haura lagi ngerjain tugas yang penting banget, terus mendesak banget deadline-nya mau datang, ntar lagi. Sedangkan Haura dapat panggilan telepon dari teman Haura. Kira-kira itu mendesak nggak untuk Haura angkat?
Sebenarnya ya kalau dibandingin sama tugas jelas enggak ya kak, karena tapi bisa jadikan itu hal yang mendesak juga kan, sama tadi udah bawa info apa gitu kan, cuman kalau dibandingin ke tugas ya jelas lebih mendesak tugas sih kak. Nah, itu berarti Haura sudah bisa membedakan kan, apa sih yang penting dan mendesak atau yang tidak penting tapi mendesak. Sebenarnya angkat telepon teman itu bisa jadi itu nggak terlalu penting kan untuk diangkat, Iya, tapi bisa betul jadi sih, itu Kak. mendesak, siapa tahu dia butuh bantuan atau apa, tapi itu kan nggak terlalu penting sehingga dapat mengganggu Haura mengerjakan tugas. Oh, iya, betul. Seperti itu Haura. Berarti kayak kalau aku pas lagi mau ngerjain tugas terus dapat notif chat dari Grup. wali murid itu juga bisa jadi kali ya kak. Ya. Kan walaupun mungkin emang aku mengajar kan ya itu termasuk kepenting kan kak. Tapi kalau dapat chat notif kalau kayak muridku izin kan sebenarnya bisa kebuka nanti kan kak, walaupun itu mendesak. Oh, oke, Betul. Kak, aku paham. Terima kasih. Oke, berarti Haura udah paham ya. Ini coba ya, aku tanya Haura. Kira-kira kalau main HP scroll sosial media itu tanpa alasan yang kira-kira jelas, itu maksudnya ke apa di antara 4 tabel tadi? Ya kalau boleh jujur mah ke tidak penting dan tidak mendesak ya kak. Nah. Itu kalau jujur, kalau bohong pasti beda lagi ya kak jawabannya. Oke, berarti kalau begitu Haura sebenarnya sudah sadar ya kalau hal itu tuh nggak terlalu penting, tapi karena mungkin distraksi yang apa ya, yang datang itu emang nggak bisa kita hindari ya, gitu aja. Iya betul kak. Jadi mungkin di sini aku pengen Haura kira-kira tulis apa yang Haura iniin, jalanin kegiatan apa yang kira-kira itu masuk ke dalam 4 tabel ini. Oh boleh. Ya. Kalau ada yang bingung lagi, Haura boleh bertanya ya. Mungkin kalau ke organisasi sama ke ngajar masuk ke penting tapi tidak mendesak ya kak ya. Iya, bisa. Kenapa menurut Haura begitu? Karena kalau organisasi kan fleksibel waktunya, jadi menurutku itu nggak mendesak banget, tapi memang dia penting. Sedangkan kalau mengajar juga kan dia udah ada jamnya kan kak. Jadi menurut aku masuk ke penting tapi tidak mendesak. Karena gini, kalau misalkan aku ada acara kuliah nih, yang emang benar-benar dari kuliahku tuh memang dia tuh ada izin karena ada acara kayak waktu itu kan pernah acara kirap, terus acara di seminar-seminar gitu, itu aku bisa pakai izin nggak ngajar dulu untuk menghadiri acara dari kuliah gitu. Jadi menurut aku mengajar itu penting tapi yang bukan mendesak gitu kak. Benar sekali. Kayaknya ini sih kak, baru ini dulu. Aku baca dulu ya. Oke, jadi di sini Haura bilang kalau kuliah itu tuh penting dan mendesak. Ya mungkin karena tugas-tugas Haura kan lebih memprioritaskan kuliah ya, karena Haura sendiri adalah seorang mahasiswa, bener kan? Oleh karena itu Haura bilang kuliah itu tuh penting dan juga mendesak. Gimana Haura mengerjakan tugas-tugas, ya gimana biar Haura itu nggak kelewatan deadline-nya. Lalu di sini juga ada penting tapi tidak mendesak, yaitu menurut Haura ada mengajar. Kayak tadi yang Haura bilang, kalau mengajar itu tuh fleksibel ya waktunya, dan juga organisasi itu juga fleksibel. Jadi Haura bisa datang, tapi kalau itu penting tapi tidak terlalu mendesak, gitu kan. Lalu di sini yang tidak penting tapi mendesaknya adalah membuka HP saat mengerjakan tugas. Itu lebih ke ini sih kak. Sebenarnya aku tuh kayak apa ya, salah nulis kali kak. Aku tuh ini loh kayak aku maksud itu kalau pas dapat notif tadi. Oh, pas dapat notif tadi, misalnya kayak telepon tadi Iya. atau chat grup tadi. Karena kan kadang kalau lagi ngerjain tugas kan suka ada notif kan kak, entah dari teman yang bawain info apa, atau kayak dari wali murid yang anaknya aku sama aku ini, aku ajar itu, jadi juga kadang
suka ngechat atau lagi izin atau apa gitu Kak. Jadi masuknya kayak itu sih Kak, maksud Iya, aku. iya benar. Itu. Nah, berarti ini masuk ke dalam tidak penting dan mendesak. Lalu menurut Haura, tidak penting dan juga tidak mendesak scroll sosial media. Betul, Ini Kak. sering Haura lakukan ya? Iya, kadang tuh karena jeda itu kayak bentar lah buka HP sebentar, tau-taunya malah keterusan, jadi sering sih Kak. Oh, berarti kayak refleksi lah, bentar lah, refreshing bentar gitu Iya, kan. terus keterusan. Oke. Nah, dari 4 ini tadi, itu kan bisa ditentukan berarti kan prioritas Haura yang mana. Dari hal ini, Haura lebih memprioritaskan kuliah daripada mengajar dan juga organisasi. Dan dari hal ini Haura lebih memprioritaskan untuk mengajar dan organisasi, gitu kan. Itu bisa tuh Haura dibikin list secara menurun. Setelah dibikin kotak, kita bisa bikin list secara menurun. Misalnya kuliah, terus mengajar, organisasi. Di awal juga Haura bilang kan kalau antara mengajar sama organisasi itu menurut Haura lebih penting untuk mengajar kan sebenarnya. Iya, cuman emang semuanya juga penting, tapi aku lebih condong ke yang mengajar. Itu bisa diprioritasin, berarti Haura udah punya kayak hal yang lebih prioritas bagi Haura, yaitu pertama kuliah, dilanjut mengajar, dan ikut organisasi. Dan mungkin semua itu punya benefit masing-masing ya dalam hidup Haura. Oleh karena itu menurut Haura itu adalah hal yang penting. Oke, selanjutnya kita bahas planning tentang Haura biar bisa gak terdistraksi. Kira-kira Haura udah kepikiran strategi belum setelah kita ngatur ini? Belum sih Kak, belum kepikiran, karena kayak kadang tuh kalau kayak teralihkan tuh kan ya tiba-tiba aja kan Kak gitu loh. Jadi kalau misalkan nanti aku pas tiba-tiba nih ada hal yang bisa bikin aku kayak aku ke distract gitu, ya udah kayak aku lupa sama apa yang mau aku lakukan yang udah di planningin ini gitu loh Kak. Jadi karena datangnya tiba-tiba, jadi aku kayak belum ada kepikiran apa-apa sih Kak gitu. Oke, jadi Haura tuh masih bingung ya gimana ya cara agar nggak terdistraksi gitu. Oke. Jadi mungkin Haura bisa keep HP Haura jauh-jauh. Mungkin Haura udah pernah ya bilang tadi udah pernah ngelakuin hal itu, tapi tetap aja. Tapi mungkin karena waktu itu HP Haura notifnya masih bunyi atau notifnya muncul gitu kali ya. Iya kan? Iya sih ya. Kalau aku notifnya emang bunyi terus. Bunyi kan? Mungkin bisa Haura silent beberapa menit pas Haura nugas. Jadi Haura bisa lebih fokus sama tugas kuliah Haura. Jadi setelah tugas selesai kan Haura bisa santai, bisa lanjut untuk mengajar atau ikut organisasi. Itu kayak yang penting tugas Haura udah kelar, karena prioritas Haura kan adalah belajar, kuliah. Benar. Mungkin itu sama tadi mungkin kita bisa tetapin teknik untuk 25 menit, 5 menit atau disebut dengan Pomodoro Haura, teknik Pomodoro. Itu mungkin bisa Haura lakukan dengan konsisten. Karena untuk berubah itu tuh sebenarnya bukan hal yang mudah. Tapi kalau kita ngelakuinnya sedikit demi sedikit dengan konsisten, itu bisa loh jadi kebiasaan buat kita. Bisa jadi habits gitu ya Kak. Kita juga kalau misalkan berarti emang dimulai dari perubahan kecil dulu ya Kak. Mungkin dari aku mulai matiin HP selama aku mengerjakan tugas atau aku lagi ngajar. Jadi biar nggak gampang ke distract juga ya Kak sama apa yang ada di HP beserta isinya ini. Oke, berarti Aura sudah paham ya dari apa yang didiskusikan, dikonsumkan tadi. Kalau begitu, kira-kira apa yang Aura dapatkan dari sesi konseling kita? Kalau menurut aku, kalau dari awal atau yang ini aja Kak? Mungkin bisa Aura rinciin dari yang Aura rasain deh dari awal. Jadi kalau dari awal, aku kan pasti datang ke sini kan kayak aku lebih ngerasa plong gitu loh Kak, lebih ngerasa lega karena selama ini kalau aku cerita ke teman, aku tuh nggak menemukan solusi yang tepat gitu loh Kak. Karena kalau ke teman kan cuma mendengarkan, kayak sekedar curhat, aku bercerita dia mendengarkan gitu kan Kak. Jadi kayak dia tuh nggak mengarahkan tuh untuk coba kamu pikirin gimana nih kira-kira apa yang bagus untuk kamu lakukan ke depannya gitu kan. Jadi menurut aku dari sesi konseling ini tuh aku lumayan tercerahkan ya Kak, karena kayak
Iya, aku akhirnya paham. Kayak berarti kan pertama kita harus mengurutkan nih mana yang paling prioritas buat diri kita kan. Mungkin kalau misalkan masih ada gangguan-gangguan lagi, kita bisa buat disusun lagi planning segala macam, diatur lagi jadwalnya. Terus kalau gangguannya karena HP-nya berarti kan kita cari cara gimana biar kita tuh nggak terganggu sama HP. Kayak tadi kan bisa dimatiin dulu atau kita taruh mana dulu HP-nya. Terus juga kalau untuk tugas tadi kan bisa dari hal kecil dulu ya Kak, perubahan. Iya, benar. Bukan tugas sih Kak, untuk perubahan kan emang dari hal terkecil dulu kan Kak gitu. Sama tadi aku juga ada notice satu teknik Pomodoro ya Kak. Iya, teknik Jadi Pomodoro. bisa diaplikasiin juga untuk aku ke depannya mungkin gitu Kak. Mungkin bisa dikit-dikit kayak 20 menit dulu deh nugas, 10 menit main HP. Nanti lama-lama frekuensinya dikurangin, 25 menit nugas, 5 menit main HP, sampai Haura terbiasa akan hal tersebut. Atau mungkin 50-50 deh, 15 menit nugas, 15 menit main HP gitu. Tapi dibatasin biar Haura terbiasa. Seperti itu Haura. Oke, berarti banyak ya yang Haura dapatkan pada sesi Iya. konseling ini. Kira-kira ada yang mau Haura ungkapkan lagi terkait masalah kita yang ini? Mungkin kalau untuk saat ini cukup ya Kak. Mungkin kalau misalkan nanti aku masih ada terkendala hal lain, Iya. kayaknya aku bakalan ngadain janji temu lagi sama Kakak untuk pertemuan keduanya. Oke, berarti sesi ini kita selesaikan ya Haura. Mungkin nanti benar Haura bisa atur ulang janji sama saya terkait gimana perubahan-perubahan yang Haura dapatkan ketika Haura menerapkan Iya. strategi yang sudah kita diskusikan tadi. Iya, betul, Oke. Kak. Gak sabar banget untuk melihat transformasi atau perubahan Haura ke depannya mengenai manajemen waktu Haura. Ya semoga bisa berubah ke lebih yang ini lagi ya Kak ya. Bisa lebih konsisten. Oke, berarti sesi kita kali ini sudah selesai ya Haura. Haura sudah bisa melihat bagaimana realitanya Haura mengatur waktu, menyadari bahwa saya ini masih kurang dalam mengatur waktu, dan Haura juga sudah sadar akan skala prioritas Haura sendiri. Oke, mungkin ya abis ini Haura mau kemana? Aku mau langsung pulang Kak. Mau langsung pulang. Oke, berarti Haura pulangnya naik ojek lagi? Enggak, aku nanti pulangnya dijemput sih Kak. Oh, dijemput sama orang tua gitu. Iya, dijemput orang tua. Hati-hati ya Haura pulangnya. Mungkin sampai sini dulu. Haura kalau pulang silakan. Terima kasih Haura telah Terima datang kasih pada sesi kembali, konseling Kak. ini. Mari saya antar Haura. Sebentar. Oke Haura, mari saya antar. Terima kasih Kak. Terima kasih ya, Kak. Terima kasih Haura. Hati-hati di jalan ya.